Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian. Episode 6. Perjanjian. Belum baca surat saja, Cinta sudah kaget. Tiba-tiba saja dada terasa sakit dan sulit untuk bernafas. Mau sampai kapan kau termenung? Rafa jengah melihat ekspresi wajah istrinya. Cinta diam dan memandang kertas di tangannya. Meskipun tidak tertarik untuk mengetahui isi dari kertas itu, namun tetap harus dibacanya. Surat perjanjian pernikahan. Saya yang bertantangan di bawah ini menyatakan akan tanggung jawab dan menerima sanksi jika saya melanggar isi perjanjian yang sudah disepakati. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saya melakukan ini semua dengan sadar dan tanpa ada paksaan. Nama: Cinta Hanifah. Umur 21 tahun. Status mahasiswa. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 25 Juli 2002. Isi perjanjian sebagai berikut. Poin 1. Saya, Cinta Hanifah, tidak akan pernah menyanggaki di perusahaan yang dipimpin oleh suami saya, Rafasya Wijaya. Terkecuali jika diperintahkan. Cinta membaca dengan suara sangat pelan dan hanya bisa dengar oleh telinganya sendiri. Ulang perintah Rafasya. Cinta dia menang suaminya, ingin bertanya, namun lidahnya terasa keluh. Ulang agar kau paham dan ingat. Aku ingin kau mengingat isi perjanjian ini selamanya. Apa kau mengerti? Beratur sinis menang istrinya. Melihat wajah pucat dan tidak berdaya Cinta, buatnya berada di atas angin dan sangat bahagia tentunya. Lainnya manusia bodoh yang tidak bisa memikirkan apapun. Cinta membaca ulang poin pertama. Bagaimana? Apakah sudah mengingat dengan baik? Rafasa tersenyum mengejek. Cinta hanya diam tanpa menjawab. Kau tak dengar? Kau tidak dengar aku bertanya? Rafasa berkata dengan kasar, seakan tidak ada orang lain yang mendengar perkataannya dengan sang istri. Coba kau katakan isinya. Rafasa sedikit tersenyum. Saya tidak akan pernah menyanggaki di perusahaan dipimpin oleh suami saya, jawab Cinta dengan bibir gemetar. Baru poin 1, tapi sudah sangat sakit yang dirasakannya. Lanjut, Rafasa tersenyum. Poin 2. Saya, Cinta Hanifah, tidak akan pernah bertanya tentang urusan suami saya, Rafasa Wijaya, baik urusan pekerjaan hingga urusan pribadi. Kau paham? Tanya Rafasya. Cinta hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak ingin kau mengurusi apapun tentang urusanku. Aku mau pulang jam berapa? Aku mau keluar dengan siapa? Aku mau makan dengan siapa? Semua urusanku. Kau tidak perlu ikut campur. Kau paham? Meskipun isi poin kedua sudah jelas, namun tetap saja Rafasya memperjelas maksud dan tujuannya. Demi apa coba? Saja untuk membuat mental istrinya semakin terpuruk. Iya, jawab Cinta. Lanjut, perintah Rafasya. Poin 3. Saya, Cinta Hanifah, tidak berhak minta hak sebagai istri di atas tempat tidur. Cinta diam ketika membaca poin ketiga. Matanya panas, dada terasa sakit dan sesak. Namun Cinta kembali melanjutkan baca poin selanjutnya. Kau paham isi poin ketiga? Aku yakin kau sudah paham, karena kau bukan wanita yang bodoh. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak tertarik kepadamu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan lebih. Bahkan berharap aku akan menyentuhmu. Tanpa perasaan, Rafasa berkata dengan tegas dan lugas. Hinaan dan cacian sangat ringan keluar dari bibir pria yang berstatus suami tersebut. Semalam ia juga mengatakan hal yang sama. Namun nyatanya,
Rafasya datang dan melakukan ritual malam pertamanya dengan sang istri, wanita yang sangat dibencinya. Meskipun apa yang terjadi tadi malam masih teringat jelas dalam ingatannya, namun tetap saja tidak ada sesal di hatinya. Bahkan dia merasa puas sudah membuat wanita itu menyesal karena menikah dengannya. Wajah Cinta sudah sangat merah ketika mendengar setiap kata yang keluar dari bibir Rafasya. Malu, terhina, dan bahkan sudah tidak memiliki harga diri lagi. Hanya ini yang menggambarkan dirinya saat ini. Bahkan untuk bangkat kepala pun rasa sungguh tidak sanggup. Jika tidak tertarik kepadaku dan aku bukan seleramu, lalu apa yang kamu lakukan semalam? Bahkan kamu tak mengizinkan aku beristirahat, walaupun hanya sebentar. Namun tetap saja tidak membuat dirimu puas. Bahkan ketika aku sudah tidak mampu untuk bergerak lagi karena tenaga yang sudah habis terkuras hanya untuk melayanimu. Di saat aku pingsan, aku yakin kamu tetap melanjutkan tanpa mau berhenti. Apakah seperti itu yang dikatakan tidak mau? Cinta mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya, namun disayangkan kalimat itu hanya diungkapkan dalam hatinya tanpa berani untuk mengatakan kepada pria sombong yang sudah menjadi suaminya. Semalam aku menyentuhmu, karena itu kewajibanmu sebagai istriku. Apalagi orang tuaku menyanjungmu setinggi langit. Jadi wajar jika aku penasaran, dan aku juga harus buktikan perkataan mereka benar atau tidak. Namun untuk selanjutnya, kau jangan berharap aku akan melakukan hal tersebut. Segera mendengar cerita hati istrinya, Rafasya menjawab dengan enteng. Tubuh Cinta semakin gemetar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Dengan susah payah, wanita itu menahan isak tangisnya agar tidak lolos. Namun tetap saja tidak bisa. Menangis seperti ini sungguh membuat Cinta semakin malu karena sudah melihatkan betapa lemahnya dirinya. Namun Cinta tetaplah wanita yang sama seperti yang lain. Wanita yang menangis ketika merasakan sakit. Jangan ditanya seperti apa hancur lebur hatinya. Maaf Pak Rafasya, saya mengangkat telepon sebentar. Pria berstatus pengacara itu berkata ketika ponselnya berdering. Silakan, jawab Rafasya. Silakan dibaca dulu setiap poinnya Mbak Cinta. Nanti jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan. Pria itu kemudian pergi keluar dari kamar hotel untuk mengangkat telepon yang masuk. Padahal telepon itu bukanlah telepon penting. Namun dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan kamar. Jujur saja, dada terasa sakit dan juga sesak ketika melihat Rafasya perlakukan istrinya dengan sangat buruk. Tanpa perasaan dan dengan sangat teganya menginjak-injak harga diri wanita yang berasal dari tulang rusuknya tersebut. Aku menyesal mengenai pekerjaan ini, namun mau bagaimana lagi? Aku tidak bisa menolak, dia klienku. Pria parubaya itu tampak menyesal menjadi pengacara Rafasya. Sedangkan Cinta berada di dalam kamar merasa sedikit lega. Setidaknya apa yang dikatakan oleh suaminya hanya dirinya yang mendengar. Lanjutkan, Rafasya kembali berikan perintah. Poin 4. Saya Cinta Hanifah tidak akan pernah menceritakan permasalahan rumah tangga saya atau masalah pribadi saya kepada siapapun, termasuk mertua, sahabat, media sosial, atau siapapun, tanpa terkecuali. Jika saya melakukannya, saya siap ditalak. Semakin baca ke bawah, mengapa dadanya terasa semakin sesak saja. Air matanya yang sejak tadi ditahan akhirnya meluncur dengan sendirinya. Rasanya sungguh sangat sakit ketika membaca poin tersebut. Namun lagi-lagi, Cinta tidak bisa menolak. Kau harus ingat dengan perjanjian ini. Jika aku mengetahui kau melanggar perjanjian, maka aku akan langsung jatuhkan talak kepadamu. Apa kau mengerti? Lagi-lagi Rafasya memberikan penekanan atas ucapannya. Iya, jawab Cinta. Apa kau tidak bisa membaca lebih cepat? Rafasya kesal saat melihat Cinta yang lama terdiam. Cinta hanya diam tanpa menjawab pertanyaan suaminya, namun ia tetap melanjutkan untuk membaca. Poin kelima, saya Cinta Hanifah tak pernah menuntut hubungan layaknya pasangan suami istri pada umumnya, termasuk makan bersama, jalan bersama, atau melakukan aktivitas bersama-sama. Rafasya tersenyum penuh kemenangan ketika melihat awal dari pendeta wanita yang baru dihalalkannya 1 hari yang lalu. Menurutnya, ini semua belum sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan oleh Karin.
betapa sangat dicintainya. Poin ke-6. Jika saya berjumpa dengan suami saya, Rafasa Wijaya, di luar rumah, saya tidak berhak untuk menegur dan menyapanya. Cinta diam dan memandang wajah pria duduk di depannya. Poin ini memang terkesan biasa, namun sangat menyakitkan. Jangan untuk mengaku sebagai istri, hanya sekedar menegur saja, tidak boleh. Kepala kita yang sudah pusing terasa semakin pusing. Namun tetap saja ia kembali membaca poin selanjutnya. Kita sudah tidak sanggup untuk melanjutkan baca isi dari surat perjanjian tersebut. Dan sakit dan sesak, mata terasa panas setelah membaca setiap kalimat yang wajib disetujuinya. Serta isi poin yang harus disetujuinya sebanyak 25 poin. Apa cinta boleh mengambil gambar dari isi surat perjanjian ini? Bibirnya bergetar saat bertanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.